wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah Alvin. Hari ini Ustazah ingin mengajak kalian untuk belajar tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak silakan mengambil sikap berdoa, kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan diawalinya kegiatan ini dengan berdoa, Allah memberikan kemudahan dan keberkahan untuk kita semua. Nah, anak-anak, bagaimana, sudah siap untuk belajar? Perhatikan baik-baik ya yang Ustazah sampaikan. Anak-anak, untuk tematik bahasa Indonesia, materi yang ingin kita pelajari hari ini yaitu tentang KD 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian untuk KD 4.1, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Namun kita ambil materi hari ini tentang menyajikan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan yang dibaca dan didengar. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menyajikan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan yang dibaca dan didengar. Nah, untuk teks laporan dari hasil pengamatan, pernah nggak sih kalian tuh merasa, oh aku tuh sedang melaporkan sesuatu dari hal yang aku amati? Coba ingat-ingat ketika kalian kemarin masih aktif di sekolah, kemudian kita ada kunjungan edukatif misalnya. Kalian pergi ke tempat budidaya jamur. Nah, kemudian kalian di sana, kapan itu terjadi? Di mana itu tempatnya? Kemudian apa saja yang kamu lihat? Sampai di rumah, kamu menyampaikan ke orang tua. Misalkan, Bunda, tadi aku kunjungan edukasi di tempat budidaya jamur tiram. Lokasinya di sana, lokasi itu tempatnya di sana. Kemudian di sana ada ini. Cara membudidayakan jamur itu seperti ini. Nah, kalian ceritakan semua itu ke orang tua kalian. Itu secara lisan kalian sudah membuat laporan hasil pengamatan. Kemudian kalau secara tertulis, teks laporan hasil pengamatan itu merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau pengamatan secara langsung. Ini bersifat faktual untuk menginformasikan kepada orang lain. Nah, karena ini bentuknya teks, maka ada bagian-bagian yang harus kita tuliskan. Seperti nama kegiatan. Nama kegiatan ini apa? Kemudian lokasi atau tempat tadi di mana? Waktu, kapan waktunya? Objek. Nah, objek itu sesuatu yang kita amati. Kemudian hasil pengamatan. Hasil pengamatan ini beragam ya, tergantung apa yang kita amati. Bisa berupa informasi tentang objek itu, bisa menjelaskan tentang proses atau menjelaskan tentang waktu, tempat, suatu tempat misalkan, bisa saja. Kemudian bagaimana cara mengetahui informasi dari teks laporan pengamatan? Jadi yang pertama, agar kita mengetahui ada informasi apa saja sih sebenarnya di teks laporan itu, kalian harus membaca atau bacalah atau dengarkan. Kalau informasinya berupa lisan, kalian harus mendengarkan setiap bagian laporan dengan seksama. Kemudian kalian mencatat informasi penting yang kamu temukan. Setelah itu baru kalian bisa memahami dan menjelaskan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan itu ada apa saja. Kemudian untuk contoh teks laporan, nah ini contoh teks laporan hasil pengamatan tentang objek wisata Taman Safari Indonesia. Jadi ini nama kegiatannya, pengamatan objek wisata Taman Safari Indonesia, diletakkan di paling atas. Kemudian untuk lokasi kunjungan, itu berarti di Taman Safari Indonesia. Di lokasinya. Kemudian waktu kunjungan itu Rabu 1 Agustus 2018 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini waktunya ditulis dari hari, tanggal, tahun, dan jam. Kemudian hasil kunjungan.
hasil kunjungan atau hasil pengamatan apa saja. Nah, ini berupa informasi-informasi yang diperoleh dari kegiatan kunjungan itu. Pertama, di alinea pertama itu tentang Taman Safari Indonesia berlokasi di Ciberem, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Jadi ini lokasinya, lokasi Taman Safari secara detail di Ciberem, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kemudian untuk sampai di sana, kalau kita dari Jakarta jaraknya hanya 75 km. Nah, dapat ditempuh dalam waktu 1,5 hingga 2 jam. Atau kalau kita dari Bogor, itu malah lebih dekat, hanya 16 km dari kota Bogor dan dapat ditempuh dalam waktu 30 hingga 60 menit. Ini alinea pertama tentang lokasi dan jarak tempuh objek wisata Taman Safari Indonesia dari kota Jakarta dan dari kota Bogor. Kemudian di alinea kedua, menurut pemandu di Taman Safari Indonesia, dahulunya lokasi ini adalah perkebunan teh dan kina seluas 140 hektar. Perkebunan tersebut dianggap tidak produktif. Tidak produktif berarti tidak begitu menghasilkan ya. Pada suatu saat, Pak Hadi Manangsang, yaitu pimpinan rombongan sirkus Oriental Circus Indonesia, berniat memanfaatkan perkebunan tersebut sebagai rumah bagi para hewan sirkus. Setelah meminta izin dari Pemda Bogor pada tahun 1980, dibangunlah Taman Safari Indonesia. Kemudian pada tahun 1986, Taman Safari Indonesia dibuka untuk umum. Jadi informasi yang kedua di alinea kedua ini lebih tentang sejarah berdirinya Taman Safari Indonesia. Nah, itu dari kegiatan kunjungan ada dua hal, yaitu tentang letak atau lokasi, kemudian tentang sejarah berdirinya objek wisata Taman Safari Indonesia. Begitu. Nah anak-anak, demikian materi yang bisa Ustazah Alvin sampaikan terkait menyampaikan informasi dalam teks laporan pengamatan yang didengar maupun dibaca. Jika kalian masih mengalami kesulitan dalam memahaminya, silahkan konsultasikan dengan Ustadz Ustazah ya. Setelah ini kalian cek akun Sinaunya masing-masing. Ustazah sudah lampirkan kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Jika sudah selesai mengerjakan, jangan lupa ucapkan hamdalah dan doa setelah belajar. Semoga dimudahkan. Mohon maaf jika Ustazah ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.